Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, dan khususnya subscriberku yang paling saya cintai dimanapun Anda berada. Oke, konten kita kali ini adalah merupakan konten podcast abal-abal yang tidak direncanakan dan juga tidak ada persiapan sama sekali. Intinya podcast kali ini kita hanya untuk bersenang-senang ria saja. Oke, saya kali ini kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Dia salah satu artis kebanggaan kita juga. Artis, bukan artis, retis. Siapakah dia kalau bukan pendekar kelabakan Ali Akbar. Oke, Ali Akbar. Nah, sebelumnya kita mau kasih tahu kalau sekarang kita lagi di Jakarta, tepatnya di Studio 5 Indosiar ya. Nah, podcast kali ini saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana Ali Akbar dalam meniti karir dari awal sampai sekarang ya. Oke, yang pertama saya akan tanyakan dengan Ali Akbar nih, perasaannya. Senang sekali. Belum, nggak aku nanya perasaan dalam apa. Oh. Bagaimana perasaannya bisa masuk ke TV nasional? Ya, yang pasti senang. Dan kedua tak menyangka. Dan ketiga tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tadi itu? Yang diucapkan tadi itu? Oh, itu yang kedua. Satu yang kedua, yang ketiga nih. Yang ketiga apa? Tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu ngomong. Berarti mengucapkan enggak maksudnya? Berarti yang ketiga. Iya. Itu betul. Nah, itu perasaan dia ya, tidak bisa diucapkan dengan Oke, sekarang saya nak bertanya tentang karya. Nah, Ali Akbar ini kan dikenal dengan tidak hanya seorang penyanyi ya, tapi juga seorang bintang film porno juga. Pala otak kau. Bukan, maksudnya bintang film juga pernah main di beberapa film ya, di layar lebar ya, di bioskop ya, box office. Nah, jadi untuk tetap menjaga eksistensinya di kancah perfilman dan juga dunia apa sih kalau nyanyi itu dunia panggung ya. Bagaimana tuh cara mempertahankan agar tetap dikenal, agar tetap bertahan karya-karyanya? Ya, untuk yang pertama di dunia panggung ya, untuk bertahan dunia panggung saya menggunakan pertama sering ngejob. Sering ngejob tuh sering adanya panggung off air. Iya. Sering adanya off air ataupun ngejob manggung. Oh, berarti sering dipanggil orang untuk menghibur ya, iya, dalam acara apapun. Selalu eksis di papan genteng. Selalu eksis di papan perpanggungan. Itu yang pertama kalau kita untuk tetap eksis di dunia panggung. Oh, gitu. Kalau untuk yang kedua belum ada yang kedua. Yang kedua lebih memantapkan lagi dunia perpanggungan kita, tidak hanya selalu eksis di papan panggung, tapi kita juga harus membuahkan karya. Nah, itu yang paling penting tentunya ya. Betul. Udah ada berapa lagu kira-kira yang udah diciptakan? Kalau untuk yang diciptakan sekitaran ada 20-an itulah. 2 album. Luar biasa, amazing sekali. Nah, untuk dunia acting atau perfilman, bagaimana cara Ali Akbar tetap bisa dipakai orang, atau sampai saat ini saya lihat karirnya Bang Ali Akbar nih masih saja tetap ya bisa dikategorikan di atas lah. Macam mana tuh trik gitu. Kalau untuk dunia perfilman untuk kita selalu eksis di Kodak. Di Kodak ya. Apa di Kodak nih? Di video pertama
Jangan malu mungkin. Pertama ya juga. Pertama ini kita harus selalu tampil atau membuat konten-konten film walaupun itu pendek. Oh iya. Biar orang tahu kalau kita selalu eksis dunia film. Benar. Nah, kedua, untuk lebih memantapkan itu tadi, kita harus punya ciri khas. Ciri khas. Oh, tentunya ya. Ciri khas. Dan ketiga, berikan yang terbaik walaupun harus dengan kelakuan yang nanar ataupun kelakuan yang menggila, karena film ini tidak terbatas. Benar sekali. Artinya seperti saya bilang di awal tadi itu jangan malu-malu ya. Betul sekali. Jangan sok jaim. Betul. Jangan hendak mau acting yang jelek gitu kan. Karena dunia lakon harus menirukan apapun yang dibutuhkan oleh nonton cerita film itu tersebut. Oh iya benar. Apalagi penonton. Jangan nak sosok lawa. Kau nak sosok lawa tak cocok, muka nanggung. Iya kok nanggung masih aman. Ini di bawah kata-kata. Kok di bawah kata-kata nyaman, film komedi bodoh-bodoh sekali masuk. Kalau film lawa masuk film-film apa ganteng-ganteng serigala. Kok nanggung nih? Apa nak dimasukkan? Ganteng-ganteng apa jadi? Di atas tak laku, di bawah pun tak main. Mengambang. Jahat tuh kalau mengambang nih. Beda kalau kita manusia. Kalau manusia kita cari yang paling jelek, tak mau. Yang paling ganteng pun kita tak sampai. Setengah masih aman. Tapi kalau dunia film yang sakit di tengah. Karena yang laku ini di atas sama di bawah. Betul sekali. Di tengah yang di setengah yang agak payah nih. Ganteng tak ada, buruk pun tak ada. Oke, sekarang saya nak tanya tentang lo. Saya buka catatan lo ya. Pertanyaan ini ya. Kembali ke HP. Oke, pertanyaan yang kesekian kalinya. Ciri khas Ali Akbar nih kan belum ada nih. Saya lihat dari lokal maupun ke nasional ya. Ciri khas goyang kemarukan itu terinspirasi dari apa? Apakah itu terinspirasi dari penyakit pribadi gila babi atau? Kalau masalah goyang, saya sebut nama goyang kemarukan karena begini. Saya tidak mempunyai satu jenis goyangan apapun. Jadi yang dimaksud dengan goyangan kemarukan itu namanya goyangan bebas, lepas tanpa batas. Jadi apa yang dimau kan terserah. Tapi tetap tak ada kurang ajar ya. Yang pastinya itu udah pasti dah. Oke ya. Itu terinspirasi dari mana tuh? Atau memang dapat dalam mimpi atau gimana? Oh, itu terinspirasi dari saya sering melihat orang kena penyakit gila babi yang kata Anda tadi. Aku kata pengalaman beribadah. Tapi bukan penyakit aku nengok sekeliling. Oh gitu. Sekarang kemampuan dalam memanjat. Nah ini kemampuan dalam memanjat ini kan tidak semua orang kan, orang-orang tertentu ya yang punya keberanian dengan ketinggian, kemudian tenaga, cekatan dan juga ya apalah itu memang bakat dari kecil atau memang dipaksa-paksa supaya terkenal atau macam mana? Untuk masalah manjat itu udah memang dari kecil karena sebelum jadi kata orang saya ini memang pernah kerja jadi buruh. Jadi kalau soal memanjat itu saya kan lah. Jadi kerja manjat. Oke, berapa menit dah tu? Baru 9 menit ya. Kita masih 1 menit ya. Ini apa nama podcast awal kita ya. Nanti nextnya akan seperti ini terus, tapi dengan yang agak bagus lah backgroundnya. Ini coba-coba dulu ya. Kalau kawan-kawan suka kita akan teruskan podcast ini ya. Kalau tak suka pun tetap kita teruskan. Kalau tak ada karena tak ada jalan lain. Oke. Ini merupakan suatu prestasi ya yang dia dapat sampai saat ini oleh Ali Akbar nih atau abang kita nih ya, bisa masuk ke kancah nasional kan. Maaf ngomong ya. Enggak semua orang kan bisa di posisi ini ya. Jadi ini bisa dikatakan rezeki juga. Kemudian buah dari apa yang selama ini diusahakan. Betul enggak sih? Betul.
buat teman-teman yang masih berjuang, coba kasih apalah gitu, sesuatu yang membangkitkan diri atau menginspirasi, memberi semangat lah, khusus buat teman-teman, khususnya dunia kawan-kawan kita di dunia entertain, termasuk saya pribadi. Saya ini kan kepingin gak nih masuk TV nasional macam Ali Akbar nih. Coba kasih apa sih tipnya? Ya tipnya tak ada lain selain pertama ndak pantang menyerah. Karena bukan apa, kalau kita ndak pantang menyerah, apapun yang akan terjadi kita ndak akan menyesali, baik itu sukses ataupun ndak sukses. Oh, ada usaha gitu ya. Ibarat kalau kita gagal tanpa usaha itu bodoh jatuhnya. Betul. Kan. Tapi kalau kita berusaha tetap saja gagal, paling tidak dengan adanya usaha kita membanggakan diri kita. Betul sekali. Itu berarti kita berserah ke yang maha kuasa ya. Betul. Karena gini, usahakan ya. Di usaha yang pertama kita gagal, di usaha kedua gagal, di usaha ketiga gagal, kita tidak akan tahu ke-11 itu ada keberhasilan. Jadi pas kita masuk ke usaha ke-10 kita menyerah, itu kan kerugian yang sangat-sangat fatal. Betul sekali ya. 10 kali kita berusaha tapi dengan satu penyerahan, rupanya satu tangga lagi kita berhasil, habis. Betul. Intinya Pak Altif, jangan mudah menyerah ya. Intinya jangan mudah menyerah, kemudian semangat kedua, terus. Semangat Karya kedua. penting juga ya. Kedua itu tadi gali potensi yang ada di diri ini. Kita semua ini punya potensi, cuman kita ni kadang tak tahu apa potensi ini. Itu dicari dan digali. Betul sekali. Nah, itu kawan-kawan salah satu tip ya. Nah, kalau tip ini benar ya, walaupun memang kadang orangnya tidak benar, tapi omongannya ini masuk akal sih. Karena tanpa usaha kita tak akan pernah mendapatkan kesuksesan ya. Tidak ada orang yang sukses tanpa usaha, betul tak? Tidak ada orang yang hebat tanpa perjuangan. Betul. Dan tak ada orang yang kenyang tanpa makan. Betul. Tak nyambung dah ni. Contohnya Bang Suson ya. Saya sebelum ini kan tak pandai berjoget. Tak tahu saya joget apa ni. Karena saya tadi tu tak pantang menyerah, saya bergali ni. Apa yang ada di potensi ni? Oh, gali paret itu kerjaan saya. Itu kerjaan saya, jangan lu omongin. Oh iya, teringat dengan gali paret nih. Ada pertanyaan yang masih berada di pikiran Ali Akbar. Dia masih bertanya, dia sering gali paret, dia selalu menemukan kerang, kata dia. Di mana lah asal kerang di dalam tanah tuh? Sementara kan kerang ni kan tinggal di atas, di laut. Di laut. Di laut ataupun di tepi pantai. Jadi buat kawan-kawan semua yang tahu jawabannya, ngapa kerang kok kita gali tanah tu, ada kulitnya di dalam tanah, coba komentar ya. Pokok bagian dalam sekitar berapa meter ke dalam tanah itu, kalau kita gali tu, kita sering menemukan dia pertama kerang-kerang yang udah tua ataupun lembut. Dah macam busa lah ya. Kedua, kayu-kayu balok, udah yang kayak kapas tu. Yang kalau digenggam tu dia jadi air dah itu. Itu kenapa jadi sampai ada terlemat di dalam tanah? Siapa yang melematkannya tu? Oke ya, yang tahu kasih jawaban ya. Kalau kawan-kawan tahu, komentar apa jawabannya, akan kita kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nanti di episode kedua kita kasih tahu apa hadiahnya. Untuk itu, untuk podcast yang pertama-tama kita ni, kita cukupkan sampai di sini. Podcast abal-abal, nanti insya-Allah kita akan buat judul yang betul-betul podcast yang kedua, dan kita akan tambahkan komedi-komedinya tentunya. Betul sekali. Saya Cutison, saya Ali Akbar. sampai Jumpa.